Sorok dulu ngapain terputar? Bismillahirrahmanirrahim. Qala yaqulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wadaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun nasara yansuru nasron wa mansaran fahuwa nasirun wadaka mansurun unsur la tamsur mansarun mansarun minsarun madda yamuddu maddan wa maddan fahuwa madun wadaka mamdudun mudda la tamudda mamadun mamadun limaddun sona yasunu saunan wa masonan fahuwa soinun wadaka masunun sun la tasun masonun masonun biswanun wadaya betul betuan wa mautan fahuwa qawin wadaka mauzun uzuk la tabzuk mauzan mauzan mizan amala ya'mulu amalan wa ma'malan fahuwa amilun wadaka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun ma'malun ni'malun Allahumma sholli wa sallim wa barik Besok gantian ya, jangan sorok terus. Maksudnya jurumiyah juga dibaca kan merem-merem begitu. Kalau kalamu walabdu itu nyampe apa kemarin dibaca 3 kali lah. Maksudnya biar kalian terbiasa hafal gitu loh. Ngerti maksudnya? Al kalamu kemarin sampai apa no? Sampai faslun itu kan. Jadi apa jurumiyah ini dibagi 3 cara bacanya. Al kalamu nyampe faslun. Nah itu. Nanti faslun nyampe apa? Yang dulu udah disepakatin itu loh. Sampai al mu'rabatu. Apa? Al marfu'atu. Wah, pokoknya gitu. Jadi sorobnya jalan, nahwunya jalan gitu loh. Bahkan dulu kan alfiah juga. Alfiah yang kecil-kecil kan pada nggak punya gitu loh. Oke ya, jadi besok variasi baca sebelum ngajinya. Bukan hanya melulu sorof tok, tapi juga nahwu. Asal setiap hari dibaca ulang-ulang pasti hafal tuh. Begitu loh maksudnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, langsung karena udah berdoa tadi. Sekarang wazzaitani itu ya. Wazzaitani qaimani. Dan contoh az-zaidani qaimani. Maknanya az-zaidani bermula 2 zaid, qaimani itu berdiri keduanya. Dalam kalimat waz-zaidani al-wawu harfu atfin. Al-wawu itu bermula wawunya, harfu atfin itu huruf atof. Az-zaidani bermula lafaz az-zaidani, mubtadaun itu sebagai mubtada. Nah itulah mubtadanya az-zaidani berupa isim tasniyah. Mubtadaun itu mubtada marfuun yang dibaca rofa bil ibtidai oleh amil ibtida. Ngebut dikit ya karena itu kan agak gampang. Biar cepet hatam juga lah.
Wa alamatu rafihi, dan bermula alamat rafa'nya az-zaitani al-alifu itu alif. Niabatan karena sebagai ganti anid dhammati dari dhammah. Li'annahu karena sungguhnya az-zaitani disimak. Al-boko disimak. Gitu loh. Musanna itu isim tasniyah, gampangannya begitu. Wan nunu, dan bermula nunnya az-zaitani iwadun itu sebagai pengganti, sebagai iwat anit tanwini dari tanwin fil ismil mufradi di dalam isim mufrad. Berarti kan ini saya jelasin nanti ke sononya nggak saya ini lagi. Giliran begini lu nggak mau ngapus no. Boleh ya kan? Berarti kan kalau kemarin kan zaidun kok imun. Berarti kan nih nanti nggak mudeng kalian. Ini isim mufrad. Zaidun ini seolah-olah kalau ditulis kan begini. Tanwin itu kan begini kan. Nunun sakinatun talhaqul akhirah. Kan begitu secara definisi. Nah, ketika isim tasniyah az-zaitani, nun ini loh, itu pengganti tanwin di sini. Karena kalau dibunyikan kan begini, zaitun, zaitan, jelas itu. Maka ketika isim tasniyah dimunculkan, nanti kok jamak az-zaituna, ada nunnya juga. Cuman kalau tasniyah ni, kalau jamak nah, jelas. Di sini ko imani. Ini sekalian aja nulis. Di sini az-zaituna berarti ko imuna. Itu jelas. Nah, di situ maksudnya wan nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Jelas ya ini ya. Ini kata kunci harus kalian kuasai. Untuk berikutnya nanti pembahasannya selalu seperti itu. Jadi satu poin dikuasai, nanti yang lainnya ngikutin. Tuh, kamu paham nggak? Jangan ngomong nggak paham nih. Kamu paham nggak? Tuh, saya udah dijelasin ini masih nggak paham, lah lucu gitu loh. Wazaidun ko imani, bermula lafadz ko imani. Khobarul mubtada'i itu khobarnya mubtada marfu'un yang dibaca rafa. Wa alamatu raf'ihi, dan bermula alamat rafa'nya ko imani al alifu itu alif. Niabatan karena sebagai ganti anid dhammati dari dhammah. Li'annau karena sesungguhnya ko imani itu musannan berupa isim tasniyah. Wan nunu, dan bermula nunnya ko imani iwadun itu sebagai ganti. Itu sama sama yang barusan ya. Itu maksudnya kalian harus paham yang tadi saya jelaskan. Nah itu di sini fil ismil mufradi, di dalam isim mufrad. Wahada, dan bermula ini contoh, yaitu lafadz az-zaitani ko imani. Mithalun itu contoh. Atau wahada, dan bermula ini az-zaitani ko imani. Mithalun itu contoh, boleh juga begitu. Lil mubtada'i bagi mubtada, wal khobari dan khobar, al musannayaini. Nah, harokatin yang benar. Al musannayaini, kalau mufradnya kan tadi fil musanna. Nah, al musanna. Nah, al musanna ketika ditasniyahkan bunyinya al musannayaini, yang berupa tasniyah keduanya. Tapi walaupun tasniyah li mudzakkarin, bagi mudzakar, maksudnya tasniyah mudzakar, nanti tasniyah muannas ada lagi di bawahnya. Tuh maksudnya. Jadi ini mubtada, az-zaitani mubtada, ko imani khobar. Karena mubtadanya berupa isim tasniyah, khobarnya pun harus berupa isim tasniyah. Itu kesimpulannya. Di sini zaitun isim mufrad mubtadanya, maka
khobarnya juga qaimun isim mufrad. Itu nyambung. Zaidun mudzakkar, qaimun juga mudzakkar. Diperhatikan dari poin itu harus kalian paham. Tuh. Lafi nyambung nih. Jangan meleng kalau dijelaskan. Lu siapa? Andre paham? Lu kemarin dikit nggak apa biar nggak umpul-umpulan begitu. Orang sebelah mari kosong. Nah nanti di sini jama az-zaiduna qaimuna. Az-zaiduna jama, di sini jama. Nanti contoh yang bawah lagi hindun qaimatun. Nah itu muannas. Nah kalau disimpulkan khobar ngikutin alurnya mubtada. Tuh jelas no? Perempuan nih jelas nih. Khobarnya mufrad, mubtadanya mufrad, khobarnya juga mufrad. Khobarnya tasniyah, mubtadanya tasniyah, khobarnya juga tasniyah. Khobarnya jamak, mubtadanya jamak, khobarnya juga jamak. Oke nyambung. Ah, kan ada itu kan dari bab dipandang dari sisi mufrad, tasniyah atau jamak. Satu dari ini. Nah nanti dipandang lagi dari mudzakkar muannas. Zaidun mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Mudzakkar muannas lagi lu. Mudzakkar apa muannas? Yang jawabnya yang benar. Jangan mudzakkar apa muannas, lu ambil muannasnya. Mudzakkar apa muannas pakai pemahaman. Mudzakkar apa muannas? Lu Zaidun kok Andre ngomong muannas tadi. Bukan. Zaidun ya berarti mudzakkar tuh. Gak boleh meleng. Ntar ditanya, ini pisang goreng apa dodol? Kan gitu. Pokok, ini pisang goreng apa dodol? Pisang goreng bledok lu. Ya enggak? Ketahuan sepidol lah kalau anak TK iya. Ayo anak-anak ini pisang goreng apa dodol? Kan diambil yang belakangnya. Dodol pak. Lah jawab aal bukannya dodol, modol. Lah iya kan? Jelas itu. Jadi minimal mubtada khobar itu ngikutin pertama dari sisi mufrad tasniyah atau jamak. Yang kedua dari sisi mudzakkar muannas. Itu nanti kesimpulannya seperti itu. Kudu paham. Maka dari awal harus diikuti. Nah kalau dari awal diikuti kesononya gampang gitu loh. Maka supaya seperti itu nyambung, ngajinya harus serius. Lu ngadepnya agak kemarian biar enggak nanti ada kucing lewat dilihat. Ya enggak? Ada tikus kawin dilihat, ada cicak di dinding dilihat. Ya namanya nggak serius ngajinya. Ngerti Pak Im? Tuh begitu. Apalagi Pak Im tanggal 25, tanggal 24 kirim ke Pati. Bahasanya pakai bahasa Jawa Pak Im. Alhamdulillah wiska bayani puji. Wah bingung lu. Ya nggak? Orang Betawi dihadapkan bahasa Jawa. Apalagi yang nyanternya di Sunda ribet. Ngartinya di wilayah Sunda sebagian masih pakai bahasa Jawa. Jelasinya pakai bahasa Sunda. Baru diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu ribet lagi. Alhamdulillah wis kabare puji. Segala puji tak gaduh Gusti Allah. Baru terjemahin segala puji bagi Allah. Wah 3 kali muter. Itu jelas itu. Maka harus difahami dari awal. Begitu loh. Oke lanjut. Yang berikutnya wazaiduna qaimuna. Saya baca yang dalam kurung dulu. Makanya al disimak, jangan main. Kitabnya yang benar. Wazaiduna qaimuna. Dan contoh az-zaiduna qaimuna. Az-zaiduna bermula zaid banyak, itu qaimuna berdiri semuanya. Dalam kalimat waz-zaiduna, itu kan narkib. Ya, kalian harus paham cara mentarkibnya. Al-wawu harfu atfin. Al-wawu itu bermula wawunya, harfu atfin itu huruf ataf.
Az-zaituna bermula lafadz az-zaituna mubtadaun itu mubtada marfuun yang dibaca rofa bil ibtidai dengan amil ibtida. No, kitabnya jatuh no, selembar di depan. Diambil. Jangan mainan mulu apa al? Ganggu yang lain. Wa alamatu raf'ihi dan bermula alamat rofanya az-zaituna al wawu itu wawu. Niabatan karena sebagai ganti anid dhammati dari dhammah li'annahu karena sesungguhnya az-zaituna jam'u, awas perhatikan cara bacanya, jam'u mudzakkarin salimun. Jam'u mudzakkarin itu jamak laki-laki, sifatnya jamak salimun. Tuh perhatikan juga, saya tegaskan lagi, bacanya salimun bukan salimin. Karena itu pertamanya dibaca jam'u. Wan nunu dan bermula nunnya iwadun yang barusan dibahas itu sebagai pengganti anit tanwini dari tanwin fil ismil mufradi dalam isim mufrad. Qaimuna bermula lafadz qaimuna khobarul mubtada'i itu khobarnya mubtada marfuun yang dibaca rofa bil wawi dengan tandanya wawu. Aska ngapain? Disimak. Mana tadi? Niabatan itu ya. Niabatan karena sebagai pengganti anid dhammati dari dhammah. Li'annahu karena sesungguhnya qaimuna jam'u mudzakkarin. Nah, itu kan jam'u. Maka di situ harus salimun. Jam'u mudzakkarin itu jamak laki-laki, mudzakkar sifatnya jamak bukan sifatnya mudzakkar. Salimun yang selamat, maksudnya selamat apa kemarin? No. Ayo jawab apa kemarin? Apa Nur? Apa no? Yang dimaksud selamat makanya diperhatikan berkali-kali saya jelaskan. Maksudnya selamat tidak rubah dari bentuk mufrad. Qaimun mufradnya, jamaknya qaimuna. Paham itu? Dari tanya jamak mudzakkar salim, maksudnya salim apa? Enggak mau nyambung. Pembandingnya jamak taksir. Kenapa jamak taksir? Taksir maknanya taghyir. Maksudnya taghyir rubah. Begitu loh. Jelas itu. Disimak jangan bercanda. Tuh. Lu ngaji nahwu itu harus teliti. Apalagi kita ini di Bekasi. Kalian di Bekasi ribet. Yang ngaji di daerah sekalipun kalau nggak serius-serius amat nggak paham. Tuh. Makanya memang di mana-mana ngaji nahwu ya memang ketat. Begitu loh. Wan nunu dan bermula nunnya iwadun itu sebagai pengganti anit tanwini dari tanwin fil ismil mufradi dalam isim mufrad. Wahada dan bermula ini contoh az-zaituna qaimuna misalun itu sebagai misal lil mubtada'i bagi mubtada wal khobari dan khobar al majmu'aini yang al majmu'aini bukan al majmu'ina ya. Al majmu'aini yang dijamakkan keduanya. Awas itu bacanya agak jelimet. Maksudnya bacanya narkibnya al majmu'aini yang dijamakkan keduanya jam'a tashihin dengan jamak tasheh. Nah, jamak tasheh itu bentuk lain daripada jamak mudzakkar salim. Jelas. Jam'a tashihin dengan jamak tasheh. Maksudnya tasheh enggak taksir. Itu pembandingnya. Jadi saya ulangi, nama lain daripada jamak mudzakkar salim atau kadang jamak muannas salim adalah jamak tasheh. Ngerti? Pembandingnya adalah jamak taksir. Tuh maksudnya
Jamak tasheh li mudzakarin bagi mudzakar, karena nanti ada apa namanya jamak tasheh tapi muannas, itu contohnya muslimatun. Wa yuqasu, dan dikiaskan, maksudnya dikiaskan, disamakan. Kalau bahasa kerennya dianalogikakan. Wa yuqasu, dan dikiaskan, ala dzalika, atas itu jamak tasheh. Apa jam'ut taksiri, jamak taksir, li mudzakarin bagi jamak mudzakar. Nahwu az-zuyudu, harokatin yang benar. Az-zuyudu kuyamun. Nah, itu jamaknya qaimun kuyam. Az-zuyudu kuyamun, asalnya kuyamun, cuman kadang digubah menjadi kiyamun, tapi dominan kuyamun. Nah, az-zuyud jamaknya zaitun. Nah, kalau ini kan az-zaituna, tadi disebut dengan jamak apa tadi? Jamak apa, Nur? Jamak mudzakar salim. Nah, kalau az-zuyud, tuh, terus di sini az-zuyudu, tuh, kalau ini kan zaitun utuh, sama kah tulisannya sama atas? Sama apa enggak? Jawab yang bareng-bareng, sama apa enggak? Sama. Kalau ini beda, setelah zaya, tapi setelah ya waw, baru dal. Nah, inilah jamak taksir, jelas. Nah, di situ kuyamun, tuh. Nah, kalau di sini kan qaimuna, qaimunnya masih utuh, sama persis. Di sini robah setelah qaf iya, itu jelas. Nyambung nggak? Makanya bokong nggak usah tengok-tengok ke belakang. Mau pindah di belakang emang? Lah iya. Dibilang nggak boleh meleng. Tuh. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya az-zuyudu kuyamun. Az-zuyudu itu bermula lafaz az-zuyud, mubtadaun itu sebagai mubtada, marfu'un yang dibaca rafa, bil ibtidai dengan amil ibtida. Wa kuyamun, dan bermula lafaz kuyamun, khabarul mubtada'i itu khabarnya mubtada, marfu'un yang dibaca rafa, bil dhammati dengan dhammah, adz-dzahirati yang nyata. Terusnya apa kalian itu? Wal mufradani gitu ya? Wal mufradani, kok wal mufradani? Oh, wal mufradani, dan bermula mufrad keduanya, maksudnya mubtada'nya. Berarti kan ya, saya kok sempat keder tadi. Apa yang dimaksud mufradani? Dan bermula mufrad keduanya, maksudnya mufrad keduanya mubtada mufrad, khobar juga mufrad. Nyambung? Loh. Wal mufradani, dan bermula mufrad keduanya, li muannasin bagi muannas. Maka nih, biar kayak tadi kalian gak kejadian, lu baca terus saja yang bener nih, Aska sama Andri, gak bakalan lu kelujuran kayak tadi. Jelas itu? Jelas Pi? Maka besok udah nggak ada sejarah begitu-begitu lagi. Sama lu juga Pri, ngerti? Lu deres saja ini yang benar, lu baca sebisa-bisanya. Memang libur no, lu juga libur no, masuk. Besok suruh nyimak pagi, kalau memang libur diisi ngaji sama Kang Asep, supaya nggak ada kesempatan untuk keluyuran seenaknya. Ini kalian baca aja, saling nyimak. Aska kan bisa, jangan malas nih, makanya kuncinya jangan malas. Aska bisa simak-simaan sama Odon juga bisa simaan sama Andre, begitu juga sama Apri. Bukan malah seenaknya
keluyuran nggak karuan. Nah di sini diterus. Setiap waktu yang kalian pergunakan untuk deres itu akan membekas positif dalam memori pemikiran. Tapi setiap waktu yang kalian pergunakan untuk bermain-main itu akan mempengaruhi dampak negatif yang ada pada memori pikiran. Nah kalau pikirannya udah negatif, pikirannya udah gelap, hati-hati. Yang semalam sudah saya sampaikan, syakautu ila waqi'in su'akhidhi, lah sembarangan. Kalau kalian jaga betul-betul dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada, maka kalian menghafal itu langsung plek paham. Jelas itu. Maka jangan heran, dan kita patut salut kepada orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, makanannya halal, pakaiannya halal, ngerti? Minumannya halal, pergaulannya juga diisi dengan pergaulan yang halal. Maka Allah curahkan hidayah di dalam hati dan pikirannya seperti air hujan yang deras. Jelas. Kalau campur aduk pergaulan kalian dengan perbuatan-perbuatan maksiat, maka yang terjadi daya ingat hafalan itu akan oleng. Dan itu pasti udah sunnatullah. Karena kata Allah, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak menjadikan dalam hati seorang laki-laki itu dua hati. Enggak ada. Jelas itu. Maka pentingnya di sini. Loh gitu loh. Apa no? Rame banget. Oke. Yang mana tadi? Penting ini limu dzakarin limu anasin bagi muannas. Nah, contoh mubtada itu maksudnya mufradani, nanti saya tulis papan tulis untuk pembanding kalian. Nahwu hindun qaimatun. Lo perhatikan. Hindun itu muannas. Hindun bermula mpok hindun. Qaimatun itu perempuan yang berdiri. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya hindun qaimatun. Hindun itu bermula lafaz hindun. Mubtadaun itu sebagai mubtada, marfuun yang dibaca rafa bidhammati dengan dhammah. Wa qaimatun dan bermula lafaz qaimatun, khabarul mubtada'i itu khabarnya mubtada. Oke lanjut, nanti biar nyontoinya enak. Mufrad, tasniyah, jamak. Wal musannayani, harokatnya benar. Wal musannayani dan bermula tasniyah keduanya, maksudnya mubtada'nya berupa tasniyah, khobarnya juga berupa tasniyah itu. Wal musannayani dan bermula yang berupa tasniyah keduanya, limu anasin bagi muannas, nahwu al-hindani qaimatani, itu seperti contoh al-hindani qaimatani. Al-hindani bermula dua hindun, itu qaimatani berdiri keduanya. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya al-hindani qaimatani. Al-hindani itu bermula lafaz al-hindani. Mubtadaun itu sebagai mubtada, marfuun yang dibaca rafa bil ibtida'i dengan amil ibtida. Wa alamatu raf'ihi dan bermula alamat rafa'nya al-hindani. Al-alifu itu alif, setelah dal itu ada alif. Alif itulah tanda rafa. Itu kan harus sambung. Jangan ada satu huruf sekalipun yang terlepas dari pemahaman. Loh. Niabatan karena sebagai ganti anid dhammati dari dhammah, li'annahu karena sungguhnya al-hindani musannan itu isim tasniyah. Wan nunu dan bermula nunnya. Iwadun itu sebagai pengganti anid tanwini dari tanwin. Fil ismil mufrad di dalam isim mufrad.
Wa qaimatani dan bermula lafaz qaimatani khobaru itu khobarnya al-hindani atau khobarnya mubtada. Udah akhir batuk marfu'un yang dibaca rofa bil alifi dengan alif niabatan karena sebagai pengganti anil dhammati dari dhammah li'annahu karena sesungguhnya qaimatani itu musannan isim tasniyah wan nunu dan bermula nunnya iwadun itu sebagai ganti anil dhammati anil tanwin dari tanwin fil ismil mufradi dalam isil mufrad wal majmu'ani dan bermula contoh jamak keduanya mubtada jamak khobar jamak jam'a taskhikhin dengan jamak taskhih. Itulah jamak mu'annas salim maksudnya. Li mu'annasin bagi mu'annas itu nahwu al-hindatu qaimatun. Al-hindatu bermula mbok hindun semuanya. Qaimatun itu orang-orang yang berdiri. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya al-hindatu qaimatun. Al-hindatu itu bermula lafaz al-hindatu. Mubtadaun itu mubtada marfu'un yang dibaca rafa bil ibtidai dengan amil ibtida. Wa alamatu rafihi dan bermula alamat rafa'nya al-hindatu ad-dhammatu dhahiratu itu dhammah dhahirah. Wa qaimatun dan bermula lafaz qaimatun khobarul mubtada'i itu khobarnya mubtada marfu'un yang dibaca rafa bi dhammati dengan dhammah adz-dhahirati yang nyata. Wal majmu'ani dan bermula jamak keduanya jam'a taksirin dengan jamak taksir li mu'annasin bagi mu'annas itu nahwu al-hunutu. Nah ini kan tadi azuyut, ini hunut tuh hindun jamak taksirnya hunut dan bermula mbok hindun semuanya itu kuyamun orang-orang yang berdiri. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya al-hunut kuyamun al-hunutu itu bermula hunut mubtadaun itu mubtada marfu'un yang dibaca rafa bi dhammati dengan dhammah adz-dhahirati yang nampak. Wa quyamun dan berlafaz quyamun itu khabaru khabarnya mubtada marfu'un yang dibaca rafa aidan khalid juga bi dhammati dengan dhammah. Udah titik, diperhatikan enggak boleh meleng. Yang ngantuk, ada yang ngantuk enggak? Saya seduin kopi. Ini saya tutup dulu. Berarti kan ini tadi saya geser dikit dah biar nulisnya enak. Dingin loh. Nyampe kan? Nih, ini kan tadi zaitun qaimun. Ya kan? Az-zaitani qaimani. Oke. Az-zaituna qaimuna. Ini mufrad ya. Mufrad. Kalau bahasa di situ mufradani. Kalau di sini musannayani. Maksudnya musannayani apa? Tasniyah keduanya. Ini majmu ani. Diperhatikan. Ini istilah-istilah. Jangan meleng biar faham. Mubtada mufrad khobar mufrad. Tapi mufrad mudzak. Nah, kesemuanya ini adalah mudzakar. Lafi jangan meleng. Nah, lafi harus belajar serius. Loh ya kan? Jangan nyureng-nyureng. Ya, ditanya kagak mudeng. Payah. Engkong Aska paham? Oke. Ini saya belum bahas tasniyah nih. Belum bahas mu'annas. Saya ulangi lagi supaya kalian tenget, supaya paham. Nah, tadi saya nyatakan ya, zaitun. Ini kan tanwin. Qaimun juga. Qaimun ini kan kalau ditulis seolah-olah begini, qaimun. Jelas kan? Ini tanwin itu berubah menjelma dalam tulisan bentuknya seperti ini. Ketika diucapkan zaitun itu ada nun sukunnya. Kan begitu. Ini contoh yang rofa, contoh yang nasab ya zaitan.
Contoh yang khofat ya Zaidin. Nyambung kan? Ini saya ulang supaya Lafi paham. Diperhatikan makanya. Oke, nyambung. Ketika isim tasniyah ya, nun yang ada pada tanwin menjelma menjadi nih, nun dalam isim mufrad kan ada nun yang dalam ucapan ketika sudah diucapkan kata-kata Zaidun itu kan ada nun yang dibaca sukun. Nyambung kan nih? Saya ulangi nih, perempuan nih paham nih. Zaidun itu kan ada nun sukun. Kalau ditulis kan berarti seolah-olah Zaidun yang di atas ini kan seperti ini. Lapi paham nih? Paham nggak? Dijawab iya gitu. Kayak nggak semangat hidup lu. Ya nggak? Lu apain Mbak Em? Lu sama-sama gendutnya nih. Nyambung kan nih? Udah anggap aja nyambung lah. Ribet amat lu. Pokok paham. Udah anggap aja paham. Ya kan? Ketika berupa isim tasniyah, kalau tasniyah rofa tandanya apa? Tandanya apa? Alif ini kan az-zaidani, ini alif. Alif setelah dal. Qaimani alif setelah mim. Oke? Alif yang ada ini mah udah benar-benar saya terangin sedetail-detailnya. Nah, kok masih nggak paham? Nanti saya bikin kumis. Jelas nggak? Lah iya kan? Nun yang ada baik pada az-zaidani ataupun qaimani, nunnya ini namanya nun iwadun anit tanwini, pengganti dari tanwin fil ismil mufrad. Jelas. Begitu juga az-zaiduna ada nunnya. Di sini qaimuna ada nunnya. Karena ketika mufrad zaidun qaimun, tadi udah dinyatakan zaidun ada nun sukun. Nah, kan kemarin definisinya udah dijelaskan. Kalau Kang Asep itu kan baru kemarin. Nunun sakinatun talhaku al akhiro. Kadang-kadang akhirul ismi. Kan gitu. Lafdon la khotton. Lafad itu maksudnya apa? Suara. Dalam tulisan nggak ada. Zaitun di sini kalian cari nunnya nyampe pelototin 15 kali, 50 kali ada nunnya nggak di sini? Nggak ada. Karena nun sukun itu ada dalam tanwin ketika diucapkan. Maka al kalamu wal lafdhu lafad itu apa? Sautun dalam bab pertama. Sautun mustamilun ala ahrufil hijaiyati, kan benar gitu. Suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Loh, sulit. Tapi kalau begitu faham akan menjadi mudah. Baim paham? Baim paham ya? Dan itu nanti kamu di Pati harus bisa debat yang sama, ngerti? Jangan begitu debat digertak langsung mengeret. Apa Baim? Tidak tahu Pak. Wah kacau itu ya Kak. Ditanya begini jawab. Apa kau bilang? Wah berani begitu Baim? Loh, dalam ilmu debat itu kaitannya nyali. Begitu kita digebrak kalah, wah udah nyalinya hilang. Ini kalau kita sama-sama paham maka mudeng yang terjadi. Oke nih nyambung ya. Ini mengingatkan kembali, gitu loh. Itu ngantuk dia. Lu jangan pura-pura, tolong jawerin. Jawer bener. Lah iya orang ngaji pura-pura ngantuk itu kelakuannya anaknya Marhamah yang satu ini, ya enggak? Udah, berarti dia pengen ini, ya enggak? Oh, lah iya, kangen dia berarti. Emang kamu kangen sama air ya? Iya tuh, iya aja udah. Adik, adik pengen air? Enggak, kayak dia, saya kasih beneran. Perhatikan, ini mudzakkar, ini yang muannas. Hindun, Hindun itu perempuan apa laki-laki? Perempuan lah.
Ya, ini sama kalau saya tulis. Kan tanwin berarti seolah-olah kan begini. Nggak apa-apa, biar sama. Di sini, kalau di sini qaimun karena mudzakkar, nyambung. Nah di sini karena muannas qaimatun, tuh pakai tak menandakan muannas. Oke? Di sini sama kalau ditulis, seolah-olah begini tulisannya. Akan begitu seolah-olah. Loh iya kan? Jelas itu. Nah, ini mufrad. Sama nih mufradani, ini sama nih. Tuh. Nah, di sini menjadi al-hindani. Udah saya ke bawah dah, biar urut. Sini berarti al-hindani berarti apa? Imatani. Loh kok imatani? Iya muannas. Imatun tasniahnya imatani. Loh ini ada nun. Ini ada nun. Sama enggak? Sama. Nun inilah yang disebut iwadun anit tanwini fil ismil mufrad, pengganti dari tanwin dalam isim mufrad. Aska nyambung kan? Masih nyambung? Odon? Nah, ini tasniyah musannayani. Maksudnya musannayani berupa tasniyah keduanya. Kalau yang jamak semuanya muannas salim, berarti al-hindatu qaimatun. Dua-duanya jamak muannas salim, nyambung. Nah, kalau di dalam mudzakkar ada jamak taksir, dalam muannas juga ada. Hindun ini jamak mudzakkar salim sama ini. Ini mudzakkar salim, ini muannas salim, ini tasniyah, ini tasniyah. Nah, jamak taksirnya al-hunudu. Kuya sama. Dua-duanya ini adalah jamak taksir. Tuh jadi imbang, berimbang. Mufrad tasniyah jamak. Jamak ada dua, ada mudzakkar salim, ada muannas salim, ada juga jamak taksir. Contohnya sudah berimbang. Paham ini? Nyambung. Kalau disimpulkan, berarti kan ini kesimpulannya. Mubtada sama khobar harus cocok. Pertama dalam mufrad tasniyah dan jamak, itu satu poin. Yang kedua dalam mudzakkar dan muan, nyambung. Di sini zaidun, di sini qaimun. Oke, nggak boleh di sini zaidun, di sini qaimatun dikasih tak. Karena tak adanya adalah sama hindun. Jelas? Atau di sini zaidun, khobarnya kok qaimani, nggak nyambung. Oh, karena zaidun mufrad, khobarnya ya harus mufrad. Jelas itu? Nah, mubtada dan khobar harus cocok. Perhatikan, saya ulangi. Mubtada dan khobar harus cocok dari 5 masalah. Apa itu 5 masalah? Nih, saya tulis biar paham. Ya, mubtada plus khobar harus cocok 2 dari 5. 5 ini apa? Pertama mufrad, kedua tasniyah, ketiga jamak. Nah, ini adalah satu poin. Oke. Yang kedua, dia harus cocok dalam mudzakkar
dan muannas. Satu mudzakkar, dua muannas. Nah, mubtada sama khobar itu harus cocok dari ini. Pertama dari sisi mufrad, tasniyah dan jamaknya. Kedua dari mudzakkar atau muannasnya. Nyambung nih. Tuh. Perempuan paham ini? Lupa, paham? Tuh. Halo, kalau nggak ada paham nanya, jangan cicing baik. Udah isa ya? Udah kalau udah isa mah. Nah, besok perhatikan. Wal mubtada'u kismani. Nah, itu lain lagi. Maka ini kudu nanti kalian deres. Pokoknya kalian deres yang benar. Bukan kali deres loh. Ntar kali deres mana nama kampung sono Jakarta Barat. Kalian deres, bukan kali deres. Ya enggak? Apa kira jam segini udah mangap-mangap ya enggak? Alah, udah enggak ada maaf, pokoknya ngantuk. Jalan-jalan, tawaf, gitu aja ya. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.